Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin nanti saya ini di sini berusaha untuk membangun pondasi ya, membangun pondasi bagaimana kita menguliti apa yang disebut tesis saudara Haji Imaduddin Usman tersebut. Maka mungkin karena ini pondasi sedikit agak panjang, nanti wa ma ba'di wa ma ba'di minal mutakallimin yubna ala hadzal kalam insyaallah. Yang setelah saya insyaallah akan menambahkan bangunan-bangunan di atas pondasi tersebut insyaallah. Jadi saya mulai, slide PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan? Sudah bisa ditampilkan supaya para pendengar di live bisa menyaksikan. Ya. Kalau bisa ditampilkan. Sudah? Sudah masuk. Baik. Jadi ini membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi. Ya. Saya mulai dari sini. Ada ijma ulama yang disebutkan oleh diantaranya Al-Allamah Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Khulasatul Athar menyebutkan bahwasanya Alawi huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fa innahu jadduhumul akbar al-jami' li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Menurut keterangan dari Al-Muhibbi, ini nasabnya Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi, nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlut tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang muarrikh. Juga San'ani, pengarang Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia, itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sa'ada Ba'alawi itu Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan, atau syar'an wa aqlan wa urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin enggak ketemu. Tahu ketemu apa enggak, wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Sana'a. Nah, jadi kata As-San'ani, pengarang Subul Salam ini, Sa'ada Ba'alawi ini Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun. Syar'an, baik secara syariat, aqlan atau secara logika, urfan atau secara uruf. Tanpa keraguan sedikit pun. Enggak sampai di situ. An-Nabhani. Nah, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang enggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani. Itu sampai mengatakan inna sadatana ala bi'alawi qad ajma'atul ummah al-muhammadiyah fi sa'ir al-asar wal abtar ala annahum min as-sahih ahli bait min as-sahih ahli bait nubuwwati nasaban. Dalam kitabnya Riyadhul Jannah fi adhkar al-kitab was sunnah. An-Nabhani mengatakan demikian, termasuk Ahlul Bait yang paling absah nasabnya menurut ijma adalah Sa'ad al-Bi'alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal. Di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad bin Alwi al-Ibrahim Ba'alawi, itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadhihah al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad, itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non Ba'alawi. 180 referensi dari non Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi, atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini, atau menyatakan keabsahan status Sada Ba'alawi sebagai Sada atau Ashraf. Itu nggak kurang dari 180, bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa. Jumlahnya nggak kehitung. Itu ya baru yang tertulis dari non Ba'alawi. Belum yang tidak tertulis. Belum yang nggak kejangkau. Mana da'il hasar. Kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih, setelah hampir 1000 tahun, Sayyidina Ali bin Ubaidillah, baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah SAW.
Menariknya dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah SAW. Mustahil kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar. Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah. Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Sayyid Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka, dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching nih dalam buku, kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Itu kok bisa? Jadi hanya dia yang benar. Kalau mustahil tersambung berarti itu semuanya salah tuh. Semuanya nggak ngerti. Semuanya ya minimal kena prank Ba'alawi berarti semuanya. Nggak ada yang paham. Ini yang menjadi titik mulai penelitian kami. Apa iya ulama itu rame-rame salah secara berjamaah, secara kompak. Maka sebelum kita masuk seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Sagaf, Ketua Maktab Daim, ya, kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kita mau meninjau sebuah objek, kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa. Mau bicara soal bahasa, ya bicara soal nahwu sharaf, keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa, dan seterusnya. Kita bicara soal ini pernikahan sah apa enggak, ya lihat di ilmu fikih dong. Tinjau pakai sudut pandang ilmu fikih, sah nggak pernikahannya. Karena bukan seenaknya sendiri kita mau ninjau satu objek penelitian terus nentuin standar sendiri, kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah nggak sah. Coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas. Ternyata yang kita bahas ini nasab, objeknya tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Al-Allamah Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfud Dhunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu al-ansab wa ilmun yuta'arraf minhu ansabun nas wa qawaiduhu al-kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al-ihtirazu 'an al-khata' fi nasab syakhsin. Ilmu nasab ini yang sama Mas Sugeng dibilang apa? Ilmu apa? Bangkai. Ilmu udah jadi bangkai katanya. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz 'anil khata' fi nasabi syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang enggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Maka kita kembali, kalau mau nilai keabsahan atau tidaknya sebuah nasab, ya lihat dong perspektif kaidah ilmu nasab itu seperti apa. Kita coba cek. Nah sekarang apa sih pertanyaan, apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab? Saya ini singkat saja ya, karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad. Apa sih tolak ukur sebuah nasab? Ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk, beberapa jalan untuk mengitsbat nasab, untuk mengakui keabsahan sebuah nasab. Ya, di antaranya ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh. Karena kalau saya rinci satu-satu, sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat. Yang berkaitan dengan nasab jauh, satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau thiqah. Turuk ya, berarti jalan. Salah satu aja terpenuhi udah cukup. Yang kedua, tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadah. Sekiranya nggak mungkin yang menyebarkan itu sepakat dusta. Nah, ini termasuk jalan yang mujma' alaih, ijma' madzhab Islamiyah, ijma' bahwasanya syuhra istifadah, terkenalnya sebuah nasab, populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satupun dari masa ke masa itu, ya, itu adalah termasuk salah satu cara menetapkan keabsahan sebuah nasab. Nah, ini ibarat-ibarat ini saya nggak perlu baca satu persatu ya, terlalu panjang kalau saya baca. Di antaranya ini nih, singkat saja. Waqad wada'a a'immatun nasab kama fi ad-durar as-saniyah wal isyraf wa syakl al-badi' wal mudhish al-mutrib wa ashara ilayhi nuzzar al-ansab kama madha wal qassar wal najfi wa ibn tabtaba ila an qal taq'idan wa istiqan min asy-syari'ah turuqan fi itsbat an-nasab. Ada cara-cara yang memang diambil dari syariat untuk mengitsbat nasab. Apa saja? Satu, syahadat a'immat nasab al-mu'tabarin ala sihhatin nasab. Kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif, yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab. Kemudian as-sama' al-fashi wa huwa istifadatu dzikri 'inda al-'amma wal khassa, tersebarnya sebuah nasab
dan seterusnya. Ini turuk, ya, cara-cara di dalam mengisbat nasab. Satu saja terpenuhi, ya kayak kita mau ke Bogor, bisa lewat jalan tol, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, muter ke Cibarusah. Ada banyak jalan. Satu aja kita tempuh tuh sampai ke Bogor berarti. Itu namanya turuk. Nanti akan kita bahas. Ada turuk, ada syurut. Turuk itu beda dengan syurut. Ya. Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu diakui oleh ulama nasab atau ada bahasa lain khattun nasabah, dicantumkan dalam kitab nasab ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua syuhra istifadhah, keterkenalan sebuah nasab itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah pertanyaannya sekarang, nasab Balawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali. Apakah nasab Balawi memenuhi standar tersebut? Nasab Balawi dicantumin nggak sama para nasabah? Diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Balawi itu udah masuk syuhra istifadhah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu. Kalau menurut perspektif ilmu nasab. Ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Balawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kazim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi, di situ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain As-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syadqum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Raudhul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Begitu juga Syekhul Syaraf Al-Ubaidiri, walaupun bukan sumber primer kita temukan tapi melalui sumber sekunder, ada yang mengutip dari Murtada Az-Zabidi. Sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu nasab dan seterusnya. Intinya ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'ad Alabi Alawi. Kemudian yang kedua, bukan hanya di kitab nasab, ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari selain kitab-kitab nasab. Itsbatnya pakai kitab nasab. Tapi kalau kita mau cari jejaknya, data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah, kitab asanid, kitab sabat, ya banyak sekali. Lagi-lagi nanti silahkan, ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik, siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktunya. Itu akan kami uraikan panjang lebar siapa saja para sejarawan, kemudian para ulama syariah, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Janadi, Al-Ahdal, Al-Syarji Az-Zabidi, kemudian Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Khazraji, As-Sakhawi, Bamakhram Al-Hadrami, kemudian juga Al-Khatib Jauharus Syafaf, dan masih banyak sekali. Ini yang tertulis bagian, belum lagi yang tidak tertulis. Kami di sini sekurang-kurangnya memuat nggak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sa'ad Alabi Alawi sebagai Ahlul Bait, keabsahan nasabnya atau status mereka sebagai Husaini atau sebagai Ashraf atau sebagai Sada. Nggak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut insyaallah. Kemudian juga belum lagi ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah Tubuhi Hamka, Al-Allamah Ki Haji Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunia Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Juga syuhra istifadhah. Thariqah yang kedua untuk menetapkan keabsahan nasab syuhra istifadhah. Apakah nasab Pahlawi diakui secara syuhra istifadhah? Ya jelas. Nanti akan diuraikan secara pandang lebar oleh Al-Ustaz Muhaimin Bahiruddin dari Sarang, beliau alumni Sarang. Kemudian juga di sini dikatakan wa kutubut tarikh tafihatun bil alaf min tarajimil a'lam jazimatun anna fulan ibn fulan qurasyiyyun hasaniyun husainiyun syaibiyun ila akhirih wa lam yadhkuru li haula awamidin nasab wa lam yashtarituha wa ma dzaka illa li syuhratihim bitilkal ansab wastifatuha. Ya banyaknya kitab ulama yang secara serentak nyebutin Pak Alawi Husaini, mereka Sa'ada, Ashraf dan seterusnya. Banyaknya kitab-kitab ulama yang menyebut mereka sebagai Husaini saja walaupun enggak nyebutin amudun nasab. Itu nggak lain dan nggak bukan menjadi indikator keabsahan syuhra istifadhah di mata para ulama-ulama tersebut. Dan nanti akan kita bahas secara gamblang insya Allah. Nah kesimpulannya, kalau kita mau pakai tolak ukur ilmu nasab dengan dua turuk tadi, nasab Sa'ad Ba'alawi hukumnya sah.
Makanya Said Mahdi Rajai dalam takrir beliau sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli yang hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, bukan dadakan ya, bukan meneliti nasab dadakan, hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, tahqiqan wa kitabatan, itu dengan tegas mengatakan